Halo, selamat berjumpa kembali semuanya. Saya harap saudara dalam keadaan baik, sama seperti jiwamu pun baik-baik, demikian firman Tuhan. Karena pengharapan saudara dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Kesempatan luar biasa, kita boleh berjumpa kembali, kita boleh sama-sama belajar bagaimana firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam setiap kehidupan kita. Baik, sebelum kita mulai, biar saya simpan ini dulu dan supaya kita boleh berbicara dengan baik, kita boleh bercakap-cakap, saudara boleh menanggapi apa yang akan Tuhan sampaikan buat saudara. Saudara yang diberkati, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Demikian bunyinya, sama-sama kita baca, kita simak, 3, 2, 1, iya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, kalau saudara mengangkat tangan, menyembah Tuhan, berterima kasih sama Tuhan, adalah satu tindakan yang spontan, satu tindakan yang mudah, sangat mudah bahkan, ketika saudara baru saja menerima berkat yang luar biasa. Mungkin saudara berkata, Tuhan terima kasih, tidak akan pernah berhenti saya mengucap syukur, karena keajaiban yang saya terima. Mungkin saudara berkata, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah jawab doa-doa saya. Mungkin saudara ada yang berkata, terima kasih Tuhan, karena rezeki nomplok yang saya terima. Atau mungkin saudara baru saja mengalami keajaiban Tuhan, saudara diluputkan dari suatu keadaan yang begitu luar biasa, hampir saja saudara mengalami kecelakaan fatal. Tuhan tolong saudara tepat pada waktunya dan saudara mulai mengucap syukur, terima kasih sama Tuhan. Atau salah satu keluarga saudara yang bertahun-tahun saudara bergumul supaya dia boleh kenal Tuhan dan pada akhirnya dikenal Tuhan. Gampang saudara untuk mengucap syukur. Gampang saudara angkat tangan sama Tuhan. Tetapi saudara berkati, ada waktunya. Nah, mungkin hari-hari ini adalah waktunya. Untuk saudara tidak ingin mengangkat tangan saudara untuk terima kasih, untuk memuji Tuhan. Namun saudara tetap saja melakukannya. Mungkin bahkan saudara merasa sangat berkecil hati belakangan ini. Kita tahu sama-sama bahwa situasi pada hari-hari ini begitu sulit. Ada begitu banyak orang yang terkena PHK. Ekonomi begitu tidak dapat diprediksi, apalagi kesehatan, saudara. Ada begitu banyak rumor yang berkata bahwa ini tidak akan berhenti pada akhir tahun. Itu tidak akan berhenti pada sekian tahun. Tapi tentu saja kita sebagai orang percaya tahu bahwa itu waktu Tuhan. Saudara diberkati, sekali lagi saya katakan, mungkin hari-hari ini saudara merasa saudara sangat berkecil hati. Mungkin semuanya saudara berkata ada kesalahan saudara. Mungkin saudara mulai merasa bahwa seharusnya aku tidak invest di bidang ini. Aku tidak tahu kenapa kejadian seperti ini. Mungkin saudara merasa bahwa hidup saudara berantakan. Mungkin saudara pada hari-hari ini banyak waktu yang saudara lalui, saudara tidak bisa menahan air mata saudara. Tetapi Anda, saudara yang diberkati Tuhan, membuat keputusan dengan sadar untuk tetap mengangkat tangan saudara dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia berada dalam situasi itu bersama dengan saudara. Karena Tuhan ada di dalam situasi yang saudara hadapi bersama-sama dengan saudara. Saudara buka mulut saudara. Saudara mulai memuji Tuhan. Meskipun saudara benar-benar tidak ingin melakukannya, tapi saudara tetap lakukan itu. Saudara tetap angkat tangan. Saudara tetap mengucap syukur sama Tuhan. Saudara tetap terima kasih sama Tuhan. Saudara di tengah-tengah pencobaan yang sedang saudara alami, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu pada hari-hari ini, saudara memuji Dia bahwa Dia adalah kebenaran saudara. Terlepas daripada semua kesalahan yang sudah saudara buat, saudara tetap naikkan terima kasih kepadanya. Karena Dia adalah Raja Damai saudara. Dan bahwa damai sejahteranya akan muncul di dalam hidup saudara. Dan bergelora menguasai seluruh kehidupan saudara. Saudara yang diberkati, saudara dikasihi Tuhan. Tuhan melihat dan menghargai saat-saat seperti itu. Ingat baik-baik. Meskipun saudara merasa sangat kecil hati, ketika saudara mempersembahkan ucapan syukur saudara, ketika saudara naikkan korban syukur saudara, kenapa firman Tuhan katakan bahwa itu adalah korban syukur? Ada kata korban.
Karena saudara, walaupun saudara merasa tidak ingin melakukannya, tapi saudara menaruh hati saudara tetap menaikkan ucapan syukur bagi Tuhan. Itu namanya korban syukur. Terlepas daripada situasi apapun yang saudara hadapi. Terlepas daripada dimanapun saudara berada pada saat ini. Sebenarnya ucapan syukur saudara pada saat seperti ini itu sangat dihargai oleh Tuhan daripada ucapan syukur saudara pada saat saudara merasa baik-baik saja, pada saat saudara merasa gembira karena saudara baru saja diberkati. Dan ketika saudara memilih untuk berterima kasih kepada Tuhan atas cinta Tuhan yang tidak berkesudahan, ketika saudara memilih untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kesetiaan Tuhan, kesetiaan Dia yang membebaskan saudara, kesetiaan Tuhan yang melindungi saudara, kesetiaan Tuhan yang menyediakan bagi saudara, bahkan ketika saudara belum melihat berkat-berkatnya, maka tidak lama, ini adalah jalan saudara. Saudara pasti akan menemukan diri saudara mengalami dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara yang diberkati, apapun yang sedang saudara hadapi pada saat ini. Apakah saudara mengalami kekurangan dalam finansial saudara? Ingat baik-baik, ketika Tuhan Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan, itu terjadi dengan ucapan syukur. Ketika 5 roti dan 2 ikan ditaruh di tangan Tuhan, dan Tuhan menaikkan ucapan syukur, maka 5 roti dan 2 ikan buat 5.000 orang makan, dan 12 bakul penuh sisa. Apa yang menjadi persoalan saudara pada saat ini? Apakah saudara merasa saudara sedang terhimpit dengan masalah kesehatan saudara? Saudara dengar baik-baik, ketika Lazarus dipanggil keluar dari kuburnya, Yesus memulai itu dengan berkata, terima kasih Tuhan, karena Engkau terus mendengar doa-doa saya. Yesus memulai mujizat itu dengan ucapan syukur, dengan berterima kasih kepada Tuhan. Apapun yang sedang saudara alami, saudara utang penyembahan kepada Tuhan, saudara naikkan penyembahan kepada Tuhan. Tidak peduli apapun yang sedang saudara hadapi, tidak peduli kenapa orang lain tidak menyembah Dia, tetapi saudara harus sembah Tuhan. Saudara harus naikkan pujian buat Tuhan. Saudara harus berterima kasih sama Tuhan. Mungkin saudara sudah melalui hari-hari yang baik beberapa tahun yang lalu. Mungkin saudara untuk makan saja begitu sulit, tetapi pada hari ini, dimanapun saudara mau makan, saudara bisa lakukan itu. Mungkin saudara pada hari-hari yang lalu, saudara naik dengan kendaraan yang sangat kecil, sangat terbatas, sederhana. Tapi hari ini, sebelum pandemi ini terjadi, saudara mau ganti mobil merek apa saja, saudara bisa lakukan itu. Oleh karena itu tetap naikkan penyembahan buat Tuhan. Karena ketika Tuhan menolong saudara pada saat-saat yang lalu, pada saat ini pun Tuhan tetap setia dan Tuhan tetap melakukan mujizat, perkara yang besar buat saudara. Saudara dikasihi Tuhan, angkat tangan, puji Tuhan, karena Ia baik. Karena kemurahan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mazmur 106 ayat 1 katakan, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini adalah salah-satunya jalan buat saudara, untuk saudara tetap teguh, untuk saudara tetap beriman, untuk saudara tetap percaya, dan untuk supaya saudara selalu diberkati Tuhan. Tetap naikkan pujian, tetap lakukan penyembahan buat Tuhan, karena Tuhan baik untuk selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan berkati saudara, sampai ketemu pada tayang berikutnya. God bless you, shalom.